Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan seri Trader Brain kita, episode 9. Judulnya adalah Mengembangkan Sikap. Seperti biasa, kita disclaimer dulu. Perlu diketahui, perdagangan online, trading, investasi apapun itu pada pasar finansial memiliki resiko, dapat membuat Anda mengalami kerugian, kehilangan uang, bisa bangkrut. Dihadapkan teman-teman cari dulu informasi, tanya-tanya dulu orang yang sudah terjun, jangan sampai asal terjun, ikut-ikutan, diajak orang, hati-hati ya, jangan sampai nanti bisa jadi uangmu habis, uangmu hilang, bangkrut, hidup makin susah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya atas perhatian. Oke, kita akan lanjutkan episode 9 ya. Judulnya adalah Mengembangkan Sikap ya. Kemampuan adalah apa yang mampu Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya. Nah ini ya, jadi hubungan antara kemampuan, motivasi, dan sikap ya. Jadi kemampuan itu adalah kemampuan kita gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Oh ini, itu gitu. Nah motivasi itu ya menentukan apa yang kita lakukan. Motifnya apa? Alasannya apa? Ya, apa sih? Kenapa kita melakukan ini? Motifnya apa? Jadi motivasi itu dari kata motif bahasa Inggris ya. Jadi apa motifnya gitu? Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Apa tujuannya? Siapa yang suruh dan sebagainya? Nah, sikap itu menentukan seberapa baik Anda melakukannya. Artinya sikap ini menentukan yang namanya kualitas. Ya, jadi sikap itu kita bisa sebut sebagai kualitas juga gitu. Sikap positif ya. Attitude is a choice ya. Artinya adalah sikap itu adalah pilihan ya. Sikap positif tidak berarti bahwa seseorang buta terhadap fakta. Juga tidak berarti bahwa ia harus setuju atau menerima segala sesuatu di dunia ini. Seseorang yang memiliki sikap positif mengartikan bahwa dia adalah manusia yang berfokus pada solusi. Ini adalah kemampuan untuk melihat dan mencium peluang dalam setiap masalah. Ini tentang ketekunan, tekad, dan bukan keputusasaan dan depresi ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus mengenal tentang yang namanya sikap positif ya. Jadi sikap positif itu adalah dia fokusnya sama solusi ya. Apapun yang terjadi, dia melihat setiap ada masalah itu ada peluangnya, selalu ada solusinya gitu loh. Ada masalah pasti ada pasangannya, yaitu solusinya. Jadi dia tidak putus asa, dia tidak depresi ya, dia malah punya tekad dan dia malah tekun untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu namanya sikap positif ya. Dalam hidup kita pasti menemukan orang-orang yang memiliki sikap positif dan orang yang tidak memiliki sikap positif ya. Biasanya adalah orang-orang yang memiliki sikap positif ketika dihadapkan dengan suatu persoalan, dengan suatu kondisi, dia selalu mencari bagaimana kita keluar dari masalah ini. Sedangkan orang yang pesimis, orang yang tidak positif ini, sikap dia apa? Dia biasanya lari dari tanggung jawab. Biasanya, seringnya lari dari tanggung jawab. Ya, kemudian apa? Biasanya dia selalu mencari cara-cara instan, cara-cara biar ini cepat selesai. Jadi dia mencari cara-cara yang istilahnya itu instan tadi ya, cara jalan pintas ya, jalan pintas yang dia berpikir bahwa jalan pintas itu adalah solusi, melainkan malah karena dia mengambil jalan pintas justru masalah makin lebih banyak seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan orang-orang yang memiliki sikap positif maupun yang tidaknya. Become solution focus, not problem focus ya. Seringkali dalam hidup kita menemukan pemandangan baru. Bukan karena pemandangannya telah berubah, tetapi karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaannya ada pada sikap kita. Untuk mengubah realitas, Anda perlu mengubah mentalitas Anda. Oke. Sikap adalah kebiasaan dalam cara berpikir dan perasaan. Sikap adalah sudut pandang, kerangka berpikir, proses berpikir, dan cara melihat sesuatu. Sikap adalah sudut pandang kita, pendekatan kita terhadap hal-hal baru atau reaksi kita terhadap situasi dalam hidup. Nah, itu yang kita sebut sikap. Ya, jadi sikap itu kita bisa sebut adalah kebiasaan dalam cara kita berpikir atau kebiasaan dalam kita memberikan perasaan atau memberikan reaksi emosional. Nah, gitu. Misalnya nih, kita setiap diberitahu sesuatu oleh orang tua kita, kita tuh selalu melawan. Kita selalu melawan, kita selalu suara kita bahkan lebih besar dari orang tua. Nah, itu sikap kita seperti itu, berarti kebiasaan menyampaikan emosional gitu loh. Dan cara berpikir kita berarti kurang bagus karena kita tidak mau mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua, kita malah egois gitu. Kita nggak mau disalahkan. Nah, itu berarti sikapnya kurang bagus, harus diperbaiki ya. Dan ingat di sini bahwa become solution focus, not problem focus. Artinya fokuslah pada solusi. Jadilah orang yang fokus pada solusi, bukan orang yang fokus pada masalah. Ya, ini mentor saya juga pernah berkata ya, partner saya ya.
dia berkata bahwa jika kita terlalu fokus pada masalah, kita tidak akan pernah ketemu solusinya gitu loh. Jadi intinya gini loh, jika Anda melihat kondisi saat ini adalah hujan, jika Anda terlalu fokus pada hujan, Anda tidak punya waktu untuk mencari payung gitu loh maksudnya. Jadi Anda udah tahu sekarang nih hujan. Nah, Anda terlalu fokus sama hujannya, Anda terlalu ngomel, Anda bilang hujannya makin besar lah, hujannya ini makin kencang lah, hujannya ini lama lah, ini segala macam. Anda akan terlalu fokus pada hujannya, Anda akan membahas segala macam tentang hujannya tadi itu. Tapi Anda lupa bahwa Anda tidak fokus mencari solusi, itu Anda ujung-ujungnya nggak nyari payung gitu. Ya kan? Nggak nyari payung. Gitu loh. Seandainya kalau Anda tidak fokus pada hujan tadi, Anda fokusnya ya udahlah cari payung, selesai gitu loh. Nah, itu tadi, payung itu tidak akan kita ketemu kalau kita nggak pikirin itu gitu, karena kita terlalu fokus pada hujannya gitu. Kita menyalahkan hujan terus kayak gitu contohnya. Nah, disease of attitude ya. Disease of attitude itu penyakit sikap ya, penyakit dari sikap. Pesimisme dan kenegatifan adalah sama berbahayanya atau bahkan lebih buruk dari penyakit tubuh seperti jantung, tekanan darah, kanker, dan lain-lain. Kita perlu belajar bagaimana menangani penyakit ini. Nah, itu disease of attitude itu biasa pesimisme dan pikiran negatif. Jadi ada attitude, sikap itu punya penyakitnya, yaitu sikap yang pesimis ya, sikap yang belum apa-apa sudah takut gagal segala macam, sama sikap yang negatif ya. Nah, itu penyakit itu kalau saya bilang ya. Perilaku pesimis, ada beberapa orang di dunia yang memberi Anda masalah. Ketika Anda memberi mereka solusi, mereka memiliki masalah untuk setiap solusi. Ini pernah saya posting dalam Facebook saya bilang bahwa manusia itu ada dua. Ketika ada masalah, dia ada solusi. Ketika ada solusi, dia ada masalah. Jadi, orang ini kadang seperti itu ya. Ada solusi, dia malah ada masalah. Ketika ada masalah, ada solusi. Orang yang seperti itu. Nah, itu. Jadi ada dua manusia itu. Dan ada yang ketiga sebenarnya, adalah ketika tidak ada masalah, ternyata dialah masalahnya gitu. Ya, jadi nggak ada masalah tapi ada masalah, tapi dibikin masalah, ternyata dialah masalahnya, kayak gitu. Itu ada itu ya. Jadi itu namanya disease of attitude ya. Kan kita tahu ya bahwa ada manusia tuh yang gimana ya, dalam situasi apapun tuh ada aja gitu. Ada orang yang optimis gitu, orang yang ingin mencari, ayo kita cari solusinya. Ada orang yang dia malah bikin masalah baru gitu loh. Ketika kita udah cari solusinya, dia malah bikin masalah baru. Oh, itu sering gitu ya. Seorang pesimis berkata, it may be possible but it's too difficult. Sedangkan seorang optimis mengatakan, it may be difficult but it's possible. Ya, nah ini artinya adalah, kalau orang pesimis ini artinya adalah gini, itu mungkin bisa kita lakukan maksudnya, tetapi terlalu sulit. Ya, jadi maybe possible ini mungkin dilakukan ya. Jadi itu bisa dilakukan, mungkin. Punya kemungkinan bisa kita lakukan. Tetapi itu terlalu sulit. Nah, sedangkan orang yang optimis, dia berkata, itu mungkin sulit, tapi bisa dilakukan, tapi mungkin bisa kita lakukan. Jadi ini berbeda gitu loh ya. Kalau yang pesimis itu dia melihat, oh ini bisa dilakukan nih, tetapi dia nggak mau lakukan karena dia mengeluh bahwa ini terlalu sulit. Sedangkan kalau yang optimis, dia udah tahu itu mungkin sulit, jelas, tetapi kalau kita coba itu bisa saja gitu, it's possible gitu, itu masih bisa berhasil, misalnya kayak gitu ya. Orang pesimis berfokus pada kesulitan, bukan pada kemungkinan. Nah ini ya, jadi orang-orang pesimis itu dia fokusnya pada kesulitan. Ingat ya, pesimis, kenegatifan ini adalah disease of attitude ya, adalah penyakit dari sikap gitu loh. Makanya judul dari sesi kali ini adalah mengembangkan sikap. Artinya apa? Mungkin ada teman-teman sekarang yang nonton video ini itu sikapnya masih kurang bagus, maka perbaiki gitu loh ya. Orang yang berprestasi mencari solusi untuk setiap masalah, dan pecundang mencari masalah di setiap solusi. Nah ini ya, nih orang-orang yang sudah ada solusi, dia malah bikin masalah baru. Dia malah apa ya, mungkin karena dia nggak setuju, tapi ya itu, dia bikin masalah-masalah. Nah ini orang-orang kayak gini dihindari ya. Nah, karena sering kita ketemu orang seperti itu. Orang-orang yang positif tidak hanya memperkuat sikap mereka, tetapi juga melindunginya dari kontaminasi. Berhenti menjadi negatif dan cari yang positif. Kita tidak selalu dapat mengubah keadaan, kita juga tidak dapat mengubah alasan, tetapi kita dapat mengubah diri kita sendiri. Menyalahkan orang lain secara permanen adalah kesalahan besar. Ada hal-hal tertentu yang berada di luar kendali kita. Nah ini, ya inilah namanya sikap positif itu. Adalah sudah nggak suka nyalahin orang lain, kemudian ya keadaan yang terjadi ya dicari solusinya, ya jangan ngeluh terus. Ya namanya juga keadaan itu nggak bisa diubah terkadang ya. Ada beberapa hal yang kadang tidak bisa diubah gitu ya. Kemudian kita tidak bisa juga selalu memberikan alasan terus, tidak bisa gitu. Ya, yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri ya. Berhenti menjadi negatif dan cari yang positif ya. Nah ini pentingnya. Seperti teman-teman kemarin yang belajar sugesti ya, materi sugesti itu. Kalau Anda kebiasaan mensugesti diri Anda dengan hal-hal yang nggak baik, ya itu dampaknya kan nggak hari ini, tapi dampaknya bisa tahun depan, 5 tahun lagi, itu dampaknya. Gitu loh. Bisa jadi dampaknya juga bisa diperkuat dengan lingkungan gitu loh. Takutnya itu Anda sudah pikirannya negatif, didukung oleh lingkungan yang negatif,
kondisi yang negatif, aduh hancur, pasti itu dah. Itu yang menimbulkan yang namanya kriminal gitu loh. Perubahan sikap ya. Change is uncomfortable. Jadi perubahan itu nggak nyaman. Uncomfortable itu nggak nyaman. Ya, makanya ada yang bilang kan, keluar dari zona nyaman itu ya nggak enak gitu loh. Nah itu, tapi kita harus berubah, kita harus keluar gitu. Ya, sikap adalah pola suatu pikiran. Ketika kita berpikir secara berbeda, sikap kita berubah. Tetapi perubahan apapun tidak nyaman, bahkan yang positif. Satu-satunya hal yang kita punya pilihan adalah cara kita menghadapi dunia. Ini adalah sikap kita. Ya. Orang-orang berprestasi membuat antena untuk menarik pikiran positif dan pemutus arus untuk memutuskan pikiran negatif. Nah, ini ya. Ini kutipan sebenarnya. Ini kutipan dari buku siapa ya? Saya lupa juga itu ya. Pokoknya intinya manusia yang apa ya, yang berubah itu, orang-orang yang sukses itu, dia di dalam dirinya ya. Ini misalnya manusia kita ya. Nah, kita tuh kayak punya antena untuk menarik sinyal-sinyal positif, menarik hal-hal yang positif. Tapi kita juga punya penangkal biar hal-hal negatif itu nggak masuk ke dalam diri kita. Jadi seakan-akan seperti itu analoginya gitu. Ya, kenapa? Karena ya ini perubahan itu nggak nyaman. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya kita mengalami apa istilahnya ya, perubahan habit, perubahan mindset, itu rasanya kayak beberapa orang menjauhi kita. Ya itu sering, saya dulu melewati itu juga gitu. Beberapa orang itu sudah banyak yang nggak setuju dengan kita, dia menghindar gitu, dia istilahnya tuh menarik dirinya, ya dia menjauhi kita. Kenapa? Karena ya dia sadar mungkin kita udah berubah. Ya kita sudah berubah menjadi jauh di atas mereka, kita sudah berjalan, sudah lumayan jauh, kita sudah istilahnya tuh grow ya, udah tumbuh, tetapi dia masih di situ-situ aja gitu loh. Nah akhirnya apa, dia dengan sendirinya akan mencari orang yang satu frekuensi dengan dia gitu, sedangkan kita juga akan mencari orang yang satu frekuensi dengan kita gitu. Ya contoh misalnya, dulu kita nongkrong, pembahasan kita mungkin tentang yang namanya itu mungkin wanita, pembahasan tentang yang namanya itu mungkin hidup senang-senang ya kan, hura-hura. Tetapi setelah kita berubah, mindset kita berubah, kita kalau di apa ya, saat kita nongkrong di mana, kita akan membahas tentang yang namanya bisnis. Bagaimana caranya kita menghasilkan uang, bagaimana prospek misalnya kita mencoba ini, modalnya seperti apa. Kita lebih membahas tentang bisnis ya. Misalnya kalau saya ketemu teman saya akan ketemu teman-teman saya yang entrepreneur, yang punya usaha banyak gitu. Saya akan bertanya dia tentang bisnis tuh. Kamu bisnis makanan, kamu jualan steak, kamu jualan apa, punya barbershop. Bagaimana caranya kamu bangun itu? Ya, berapa modal yang kamu butuhkan, segala macam. Kita bicaranya seperti itu. Sudah nggak bicara tentang yang namanya wanita lah, inilah itu, segala macam hal-hal yang sifatnya hanya hedon gitu, hanya hiburan. Enggak gitu. Kita sudah mengalami perubahan gitu loh. Pola pikir kita udah berbeda. Nah itu. Ya makanya awal-awal nggak nyaman karena banyak orang yang menjauhi kita. Tetapi percayalah bahwa yang namanya ya tetap aja gitu. Kita tuh pasti akan punya frekuensi baru yang sama dengan kita. Gitu, orang-orang yang mencari kesuksesan, orang-orang yang mau belajar, bukan orang-orang yang masih di situ-situ aja seperti anak kecil yang masih apa ya, belum tahu siapa dia dan apa tujuannya di dunia ini. Nah itu makanya teman-teman harus menjadi orang yang berprestasi. Anda harus punya antena untuk menarik hal-hal positif dan memutus hal-hal yang negatif itu, jauhi gitu. A win-win attitude. Nah ini sikap menang ya, win-win ya, menang-menang. Jadi sikap adil juga gitu. Sportivitas ya, sportivitas lah ya, sikap pemenang gitu. Winner have willpower, loser have won power. Pemenang memiliki kemauan, pecundang tidak memiliki kekuatan. Nah ini ya. Jadi itu, sukses tidak tergantung pada posisi kita, tetapi pada watak kita, yaitu sikap kita. Dikatakan dengan jelas bahwa kesuksesan bergantung ya 10% pada apa yang terjadi pada kita, 90% pada bagaimana kita merespon. Nah ini sering sekali dibawakan kata-kata ini oleh motivator ya. Jadi hidup itu kalau kita jalani sebenarnya 10% itu sesuatu yang terjadi, kondisi segala macam yang tidak bisa diubah. Nah, 90% ini reaksi kita. Bagaimana reaksi kita? Ya kan, misalnya kita pagi-pagi mau pergi beli, mungkin di sini siapa yang suka mungkin makan nasi kuning misalnya. Ya kan, saya suka makan nasi kuning. Tiba-tiba motor kita diserempet, parkir, diserempet orang. Nah, itu anggaplah kena, kita sebutnya sial lah. Oke. Nah, 90% ini kita respon. Apa respon kita? Kita pukul orangnya, kita suruh dia ganti rugi, ya udah kita ketemu terus kita kasih tahu baik-baik nasihat, tapi kita nggak minta ganti rugi atau apa, bebas. Nah itu banyak sekali reaksi-reaksi yang harus kita pilih. Ada orang yang tiba-tiba dia marah, langsung dia ambil helm, dia pukul orangnya. Ada orang mungkin kalau saya gitu, saya datang, saya tanya kenapa nabrak, alasannya apa, ya kemudian nanya apakah mau diganti rugi atau nggak mau. Tanya dulu, kita tanya ke dia sendiri tuh mau ganti rugi apa enggak gitu loh, dia sendiri mau bertanggung jawab apa enggak. Kalau dia nggak mau bertanggung jawab ya udah lepasin. Kalau dia nggak mau bertanggung jawab ya udah lepasin. Ya kita nggak usah ributin itu. Tapi kalau dia mau bertanggung jawab ya biarkan. Jadi kita kasih kesempatan orang untuk
menilai dirinya sendiri ketika dia berbuat salah. Apakah dia mau bertanggung jawab apa enggak? Udah gitu aja. Yang penting kita tahu alasannya dia apa gitu. Ya nggak usah yang pakai kekerasan gitu-gitu, nggak usah. Gitu. Terkadang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang istilahnya itu apa ya, yang terlalu berlebihan ya, overreacting gitu ya. Jadi terlalu berlebihan istilahnya ya, over. Itu nggak baik. Malah nggak baik gitu. Malah nggak baik ya. Nah itu. Cara berubah. Nah ini. Yang pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin merubah sikapnya ya. Pertama adalah Anda harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hal positif yang bisa kita lakukan adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Setiap orang pasti punya keunggulannya dan kekurangan masing-masing. Temukan apa yang jadi kelebihanmu, asah dan kembangkan kelebihan itu. Jika terus membandingkan diri kita akan dikuasai pikiran negatif yang malah menghambat jalan hidup kita menuju sukses. Nah ini, ya. Kenapa dilarang membandingkan diri dengan orang lain? Karena bisa jadi, ya saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu, saat ini itu kita lebih unggul, kita lebih plus. Ya, berjalan 2 tahun, kita bandingkan diri kita dengan dia, ternyata kita malah jauh minus. Dia sudah terlalu tinggi, kita malah ternyata kalah gitu. Nah itu, kalau Anda terlalu sering membandingkan dengan orang lain, apalagi itu orang-orang yang banyak misalnya, orang-orang yang terlalu mayoritas, takutnya apa? Takutnya hari ini Anda merasa diri Anda lebih hebat dari mereka, takutnya apa? Suatu saat mereka lebih hebat dari Anda berkali-kali lipat, nanti di situ akan menimbulkan rasa kecewa, rasa ketakutan, rasa bersalah, rasa lemah. Nah itu kan nggak baik, makanya bandingkan diri dengan diri sendiri gitu. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, tahun 2020 kita jadi seperti apa? Tahun 2021 kita seperti apa? Tahun 2022 sekarang kita seperti apa? Nah nanti 23 kita seperti apa? Kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Karena kita harus tahu gitu, kekurangan kita apa, keunggulan kita apa, kita tinggal asah, kita tinggal kembangkan, kita punya keunggulan gitu. Ya, nggak usah kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Takutnya apa? Itu nanti jadi penghambat gitu ya. Dan itu akan menguasai diri, akan membentuk ya namanya pikiran negatif, iri, dengki, marah, kesal, nggak terima kenyataan segala macam. Nah itu kan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh misalnya saya membandingkan diri saya dengan teman saya. Oh, teman saya ini sudah misalnya mampu beli Porsche ya, sedangkan saya mungkin mampunya cuma bisa beli Civic misalnya gitu. Ya jelas lah saya akan iri dengki gitu. Aduh, ini orang hebat banget sudah bisa beli ini. Nah gitu loh. Oh, dia sudah punya rumah misalnya 3, saya baru punya rumah 1. Ya saya akan bandingkan terus tuh hidup saya dengan dia gitu. Ya, nah jadi itu kan nggak baik. Akhirnya apa? Akhirnya ya hidup kita nggak tenang gitu. Hidup kita nggak tenang contohnya. Gitu. Kita akan diselimuti dengan rasa takut gitu. Yang kedua adalah membatasi lingkup pertemanan, buang yang toksik. Ya, nah yang kedua ini adalah jauhi orang-orang yang toksik ya, atau toksik teman-teman yang beracun ya. Saat menginjak dewasa, seharusnya kita bisa menilai kira-kira mana teman yang bisa membawa kita pada kesuksesan, teman yang selalu mendukung secara positif dan ada di setiap proses hidup. Baik susah atau senang, harus dipertahankan. Sebaliknya, tinggalkan teman yang hanya menyusahkan dan membawa efek buruk untuk hidup Anda. Nah ini, kita pilih aja teman-teman yang selalu ada dalam hidup kita, yang selalu menemani, ya, yang selalu setia, yang selalu sama-sama berkembang. Jauhi teman-teman yang toksik, teman-teman yang ngajak kamu mabuk-mabukan, yang ngajak kamu itu misalnya itu keluyuran, ya kan, karaoke-karaokean segala macam. Jauhi. Itu memang menyenangkan, ya, tetapi secara jangka panjang itu bisa merusak masa depan. Percaya nggak percaya, ya, terserah, ya. Nanti teman-teman buktikan, ya. Kita tinggal buktikan mana yang lebih berhasil. Orang yang setiap hari baca buku sama orang yang setiap hari minum alkohol. Ayo kita bandingkan. Ayo 5 tahun yang akan datang, ayo kita bandingkan siapa yang lebih sukses. Orang yang tiap hari baca buku sama orang yang tiap hari minum alkohol. Kita bandingkan. Ayo, saya berani itu istilahnya itu bet ya, berjudi itu. Saya akan pilih orang yang baca buku, pasti dia lebih berhasil gitu. Nah, itu menyatakan bahwa ya Anda itu jauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, jauhi gitu. Yang ketiga adalah berani mencoba dan memulai hal baru ya. Kita nggak akan pernah tahu hal yang bisa membawa kita pada kesuksesan kalau kita aja nggak mau mencobanya. Terkadang kita merasa nggak jago, tidak mampu melakukan sesuatu padahal kita belum mencoba dan berusaha. Meskipun gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Orang sukses adalah mereka yang mengalami jatuh bangun sebelum mencapai kesuksesannya, tapi mereka terus berusaha dan bangkit melawan kegagalan. Jika menyerah hanya karena gagal, maka kita nggak akan merasakan kesuksesan. Apalagi menyerah sebelum mencoba. Nah ini ya. Yang ketiga adalah Anda harus berani mencoba dan memulai hal baru. Keluar dari zona nyaman. Cobalah hal baru segala macam. Yang keempat adalah menemukan passion yang ada dalam diri. Hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencapai sukses adalah menemukan passion yang ada dalam diri. Apa sih yang bikin kita semangat lakukannya? Bidang apa yang selalu membuat kita bergairah untuk dipelajari? Menemukan passion bisa dengan berbagai cara ya, mencoba berbagai macam hal, gabung di komunitas, sharing dengan expert hebat dan berpengalaman. Passion yang kita miliki akan membuat kita fokus mengejar kesuksesan sesuai bidang yang kita sukai. Nah ini pentingnya passion. Jadi temukan passion. Nah, apa passion Anda? Apa kelebihan Anda? Keunggulan Anda? Yang kelima adalah penderitaan tidak dapat dihindari, terima saja. Nah,
Setiap orang mengalami penderitaan dan tentu itu terasa pahit. Ketidakbahagiaan, kegagalan, ketakutan, kemarahan, kehilangan, dan bahkan frustasi adalah hal yang membuat kita menderita. Dan kita tidak dapat menghindarinya, tetapi sulit merasakan kebahagiaan jika kita tidak mengalami penderitaan. Jadi, daripada harus berlarut dalam penderitaan yang ada, cobalah untuk menjadikan penderitaan itu sebagai peluang untuk mengadakan perubahan. Misalnya, Anda mengalami PHK, Anda bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk meninjau ulang tujuan karir Anda. Sikapilah dengan positif. Memang terdengar aneh, tetapi inilah rahasia kesuksesan. Nah ini. Yang kelima adalah sikapnya adalah penderitaan, kesusahan segala macam itu tidak dapat dihindari, maka terima. Artinya apa? Kita di sini sudah jangan menyalahkan keadaan. Ya, kita belajar untuk evaluasi dan melihat peluang. Itu cara berubah sikap. Ya, Anda tidak akan mengalami hal baru jika Anda tidak keluar dari zona nyaman. Oke, jadi untuk menuju kesuksesan Anda harus melangkah dan keluar dari zona nyaman. Setiap orang sukses juga mengalami kegagalan, karena tidak ada seorang pun yang dapat berhasil dalam setiap perjuangan. Nah ini, ingat ya, si Thomas Alva Edison aja katanya ya, bikin lampu itu berkali-kali gagal. Anda baru satu kali nyoba gagal sudah takut, jangan coba terus, pelan-pelan, coba pelan-pelan gitu. Ya gitu, karena saya juga selalu mencoba teman-teman, nggak mungkin semua yang saya lakukan berhasil. Ya saya banyak gagalnya juga gitu loh, banyak gagal, kena tipunya banyak juga, kehilangan modal segala macam banyak gitu. Tapi ya kita mencoba gitu, nggak bisa kita baru sekali nyoba langsung berhasil, itu omong kosong ya. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu itu omong kosong kita. Intinya adalah Anda harus membuat kemajuan sekalipun itu membuat Anda menderita. Anda harus dapat melihat penderitaan itu sebagai hal yang menuntun Anda pada kebahagiaan. Nah, ya, itu penting banget ya. Yang keenam adalah rasa syukur membentuk sikap Anda. Sekalipun Anda dalam kesedihan, bersyukur merupakan hal yang menuntun Anda menemukan jalan keluar. Bersyukurlah atas pencapaian dan dukungan yang membuat Anda dapat melihat hidup lebih jelas, lebih percaya diri, dan memberikan pandangan akan keterbatasan yang Anda miliki, serta cara untuk mengatasinya. Bersyukur mampu menghilangkan pikiran negatif dan membuat Anda menjadi positif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang terus bersyukur, yang terus bersyukur memiliki motivasi yang tinggi dan juga kesehatan mental yang baik. Jadi saat hidup terasa berat, pastikan bahwa ucapan syukur tetap dapat keluar dari mulut Anda. Nah ini, bagaimana cara kita merubah sikap kita? Ini harus banyak bersyukur sih. Ya, apa yang kita capai kita syukuri. Itu sikap itu. Ya, kenapa? Takutnya apa? Nanti takutnya kita terlalu tinggi, ngelihatnya ke atas tanpa ngelihat ke bawah. Nah, itu bisa merubah sikap kita juga. Akhirnya apa? Kita arogan. Ya, jadi terlalu arogan teman-teman ya. Gitu. Yang ketujuh adalah percayalah pada diri sendiri dan kebenaran Anda. Ya, banyak orang sulit untuk memiliki sikap positif saat melalui masa-masa sulit karena mereka kehilangan kepercayaan diri. Mereka meragukan kemampuan diri karena kegagalan yang dialami. Mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu untuk bangkit. Kepercayaan diri bukanlah sebuah talenta, hadiah, atau keberuntungan. Kepercayaan diri datang dari keberanian untuk mengatasi kesulitan dan ketakutan yang dihadapi. Nah itu, kepercayaan diri itu. Ada masalah, dihadapi. Ada ketakutan, dihadapi. Nah itu adalah percaya diri. Jangan lari, hadapi. Gitu. Jadi itu bukanlah suatu talenta, itu bukanlah suatu hadiah atau keberuntungan. Enggak, itu bullshit, omong kosong. Ya, kepercayaan diri yang sesungguhnya itu adalah ketika Anda berani menghadapi yang namanya kesulitan. Ya, kondisi saat ini sulit, Anda berani melewatinya, ada ketakutan, Anda takut dipecat segala macam, Anda berani hadapi, Anda nggak takut gitu, Anda berani ya, apalagi yang bisa kita lakukan, seperti yang saya kasih tahu tadi ya, pada poin berapa itu, bahwa ya yang namanya peristiwa negatif ya, peristiwa yang nggak enak itu kan, ya terjadi tidak bisa diubah terkadang, terima saja. Ya, makanya Anda harus berani gitu loh. Makanya ini juga menjadi seorang trader itu harus punya keberanian gitu loh. Anda salah arah, ya Anda harus berani cut loss, Anda harus berani terima loss gitu loh. Jangan cut loss-nya, jangan stop loss-nya dihilangin, nggak cut loss malah averaging lagi. Nah, itu kan berarti dia tidak punya keberanian gitu. Dia tidak punya kepercayaan diri gitu loh. Ya, dia masih aja ngotot gitu loh. Kalau dia benar padahal sudah salah, terkadang kayak gitu. Untuk mendapatkan kepercayaan diri, Anda harus keluar dari zona nyaman. Semakin Anda banyak melakukan suatu hal, semakin Anda percaya pada diri Anda sendiri, maka semakin Anda memiliki sikap positif. Kepercayaan diri membantu Anda untuk melihat tujuan dengan jelas dan mencapainya. Melihat kekuatan Anda dan melampaui keterbatasan yang menghalangi Anda. Nah ini ya, jadi kita harus keluar dari zona nyaman, biar kita tahu, oh ternyata kita bisa ya melakukan ini, ternyata kita punya skill ini ya gitu, ternyata kita bisa seperti itu gitu, contoh. Nah itu kan baru kita tahu kalau kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Ya misalnya, dulu saya nggak tahu kalau saya tuh bisa mengajari orang. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman saya mencoba untuk belajar sendiri, baru mengajarin orang, mengajarkan ke orangnya gitu, apa yang saya pelajari. Ternyata bisa, gitu. Ternyata saya baru tahu, oh ternyata saya bisa mengajar orang, gitu loh. Ya, ternyata terus juga trading segala, ternyata saya bisa juga gitu. Yang namanya trading ini, padahal dulu nggak ngerti trading itu apa gitu, nggak ngerti sama sekali ini apa, ini itu apa gitu kan. Oh ternyata bisa juga. Nah, setelah kita keluar dari zona nyaman, kita baru tahu gitu loh. Oh ternyata kita bisa melakukan ini, bisa lakukan ini juga. Nah itu yang namanya keterampilan yang disembunyikan. Jadi
ada orang-orang yang punya bakat tapi bakatnya itu disembunyikan, belum kelihatan secara real gitu. Harus diuji, harus dicoba, harus dicari. Terkadang ada yang seperti itu ada gitu. Jadi bakat itu ada yang bisa dilihat, ada juga yang kadang masih sembunyi gitu, nggak kelihatan. Nah, kesuksesan, ya ini kesimpulan kita, udah masuk ke kesimpulan ya. Kesuksesan seseorang dalam berkarir sangat ditentukan oleh 3 hal, yaitu knowledge, pengetahuan ya, skill, keterampilan, dan attitude, sikap. Knowledge dan skill merupakan materi yang bersifat hard skill, sedangkan attitude merupakan materi soft skill. Hard skill dan soft skill saling melengkapi dan mendukung. Tanpa soft skill, seseorang yang memiliki hard skill maksimal pun tidak akan meraih kesuksesan. Disinilah letak pentingnya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Percuma Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata jika Anda tidak memiliki sikap yang positif. Ada masa di mana ada orang yang lebih hebat dari Anda. Jika Anda tidak memiliki mental yang baik, Anda bisa kecewa pada saat itu juga. Sikap positif akan menemani Anda dalam kehidupan. Setiap tindakan Anda akan selalu memiliki konsekuensi pada masa depan. Nah ini ya, jadi ingat ada 3 hal. Ada knowledge, ada skill, attitude. Ya, attitude ini penting. Ya, karena knowledge dan skill itu hanyalah sifatnya hard skill, sedangkan attitude ini soft skill, dan soft skill ini yang akan istilahnya itu melengkapi. Seperti kita bahas di awal tadi, bahwa yang namanya sikap itu dia menentukan hasil, kualitas. Jadi kualitas pengetahuan, kualitas keterampilan itu ditentukan oleh sikap kita. Ya, contoh teman-teman misalnya kerja dengan orang pintar. Kalau dia cuma pintar tapi tidak punya attitude, dia tidak menghargai kita, dia tidak mau sharing kepada kita, dia tidak mau membantu kita, nggak asik lah orangnya lah, nggak enak. Coba saya tanya, Anda mau nggak kerja sama dia jangka panjang? Pasti nggak mau, yakin saya, gitu loh, yakin, karena nggak mau, karena sikapnya nggak enak, gitu loh. Sama, saya juga nggak suka kerja dengan orang seperti itu. Ya, saya lebih suka kerja dengan orang yang attitude-nya enak. Ya, skill sama pengetahuannya umum-umum aja cukup lah, gitu. Tapi kalau attitude-nya bagus, dia bisa kerja sama, ya dia bisa kerja sama, dia bisa punya tujuan yang sama dengan kita, bisa penyesuaian lah, sama-sama adaptasi, enak. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, ya individu banget gitu, ditanya apa nggak dijawab, cuek, sosokan jaga image kayak gitulah misalnya, itu nggak enak diajak kerja sama. Jadi kita harus tahu itu bahwa sikap itu penting banget. Ya. Untuk itu sikap dan mental positif harus ada dalam diri kita, sehingga kita memiliki kebenaran dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Kita terkadang tidak sadar bahwa apa yang terjadi dalam setiap peristiwa bisa merubah sikap kita secara jangka panjang. Maka hati-hatilah dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup. Jangan berhenti terus belajar dan memperbaiki diri. Anda harus terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Maka dengan sikap positif Anda akan menyadari bahwa keberuntungan itu harus dibuat. Keberuntungan tidak turun begitu saja. Seseorang yang beruntung hampir pasti dia sudah membuat kepantasan sebelumnya. Itulah sikap yang harus dimiliki agar kita mudah dalam meraih kesuksesan yang kita impikan. Ya, intinya apa? Tidak ada yang namanya beruntung sebenarnya. Ya, jadi peluang itu datang ketika kita udah pantas, kita udah siap. Kalau kita siap, ada peluang, kita sikat, selesai. Ya, kita disebut beruntung itu, padahal enggak juga gitu. Nah, jadi sikap positif juga kita harus ingat gitu. Jadi kita tuh apa ya? Jangan sampai kita itu tidak punya persiapan ketika peluang itu datang. Berarti kita nggak punya sikap, kita tidak punya mental yang baik. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. Oke teman-teman, jadi itu saja ya pembahasan kita tentang bagaimana kita mengembangkan sikap. Sikap itu seperti apa, cara-caranya seperti apa. Saya harap teman-teman bisa belajar banyak ya, teman-teman bisa memperbaiki skill teman-teman, keterampilan teman-teman, pengetahuan teman-teman, dan sikap teman-teman ya. Saya harap banget seperti itu ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin merasa bosan dengan video-video yang seperti ini, dengan seri-seri seperti ini. Kalau menurut saya begini teman-teman, saya membuat seri seperti ini memang berupa monolog ya, berupa saya bicara seperti orang pidato dalam beberapa puluh menit. Tujuannya adalah untuk beberapa nanti teman-teman yang mungkin ya membutuhkannya itu bisa menonton ulang dan bisa mencatat poin-poin yang saya bahas ya. Nah itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin mencari beberapa hal yang tidak ada dalam video ini, seperti membahas tentang metode, memamerkan yang namanya profit, hasil apa profit segala macam, itu yang berupa angka-angka biru segala macam, mohon maaf itu tidak ada, karena dalam video-video yang seperti ini itu memang tujuannya adalah untuk memperbaiki mindset ya, menambah wawasan, kemudian untuk pembentukan mental Anda, sehingga Anda itu punya yang namanya itu prinsip dan fondasi ya. Karena hal-hal yang sifatnya terlalu kalau saya bilang seperti membahas tentang teknikal, mekanisme segala macam, itu akan ada di seri-seri tersendiri gitu. Saya tidak akan membahas itu di sini. Jadi mohon maaf jika Anda merasa bosan, ya memang video ini tidak untuk orang yang cepat bosan gitu loh, hanya untuk orang yang butuh. Kembali lagi gitu, saya membuat video untuk orang yang butuh karena ini request juga dari beberapa orang yang butuh ya. Jadi kalau Anda tidak butuh, Anda tidak usah nonton teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, saya bisa ngomong seperti itu kenapa, karena biar tidak salah paham, dikiranya saya sengaja bikin video seperti ini untuk bikin orang itu bosan. Ya pertama sengaja, memang sengaja, tapi untuk orang yang butuh, bukan orang yang bosan gitu. Jadi kembali pada kita punya istilahnya apa, kebijaksanaan dalam belajar ya. Yang pasti adalah saya mengajari orang itu cara berpikirnya dulu ya, bukan hal-hal yang sifatnya mekanisme, bukan hal-hal yang sifatnya terlalu teknis. Kenapa? Karena hal-hal seperti itu semua orang bisa
Ya, semua orang bisa, dan akhirnya apa? Ya, sifat-sifat yang terlalu teknis, terlalu umum itu gampang digantikan sama yang namanya robot, teman-teman ya. Tetapi kalau sifat-sifat yang sifatnya adalah fondasi, ya, yang sifatnya itu adalah pemikiran, logika, cara berpikir, keputusan, ya kan, decision making, ya kan, kemudian logik, kemudian konsekuensi, kebijaksanaan, kebenaran, segala macam itu pola pikir. Ya, itu hal-hal seperti itu tidak bisa digantikan yang namanya robot. Itu benar-benar datang dari manusia. Makanya sering sekali terjadi bahwa orang-orang yang terlalu teknis, orang-orang yang terlalu fokus pada mekanisme, ketika dia memegang uang yang sangat banyak, ya di atas 1M, 5M, dia tidak bisa menahan uangnya, dan akhirnya apa? Uangnya habis. Ya, uangnya habis. Dia mengandalkan seakan-akan bahwa teknis dan mekanismenya itu bisa memberikan dia uang, padahal nyatanya adalah itu hanyalah omong kosong. Ya, yang bisa membuat Anda sukses, yang bisa membuat uang itu berlipat ganda, Anda mendapatkan uang dengan lancar, itu adalah bukan karena teknis dan bukan karena mekanisme. Itu karena ada dalam pikiran Anda, sikap mental positif, mindset Anda udah benar, ya Anda udah mengerti dunia bekerja seperti apa, uang itu apa, tujuan hidup Anda apa. Itu yang membuat Anda bisa mencapainya. Ya, itu yang membuat, itu yang namanya hukum, yang namanya hukum vibrasi, hukum frekuensi. Ya itu hukum universal. Ya, bukan hal-hal yang sifatnya mekanisme dan teknis. Itu tidak akan membuat Anda akan menjadi berhasil. Percaya sama saya. Ya, orang-orang itu merasa bahwa teknis dan mekanisme itu bisa membuat mereka berhasil dalam dunia trading ini. Saya bilang omong kosong. Ya, omong kosong. Kenapa? Karena Anda butuh mental, Anda butuh yang namanya development, Anda butuh yang namanya karakter dan sikap. Kalau Anda hanya trading dengan uang 10 juta, Anda bisa ngomong banyak bacot omong kosong? Iya, bisa. Kalau Anda main uang 1M, 5M, mana bisa Anda ngomong kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Karena saya sudah melihat kenyataan, ya. Dan saya belajar dengan orang-orang yang sudah, ibarat kata itu sudah punya duit banyak banget. Dan saya selalu belajar dari mereka. Yang saya lihat adalah mereka tidak pernah membahas yang namanya mekanisme, mereka tidak pernah membahas yang namanya teknikal. Mereka selalu menasihati saya itu tentang hal-hal seperti ini. Ya, bagaimana saya membentuk sikap saya, karakter saya, mindset saya, ya, bagaimana saya mengelola pikiran saya, ya, bagaimana fondasi dalam hidup ini saya buat, spiritual saya seperti apa, hubungan saya dengan Tuhan seperti apa, itu dibangun di situ. Bukan dia ajarin tentang hal teknis, hal mekanisme, itu omong kosong. Dia bilang, ya kamu pergi beli buku harga 50.000 udah dapat hal seperti itu. Tetapi itu tidak bisa membuat kamu kaya, tidak bisa membuat uangmu itu berlipat ganda, katanya. Ya, itu. Jadi saya harap teman-teman mengerti bahwa untuk mencapai kesuksesan Anda itu terlalu terjebak dalam hal-hal yang sifatnya terlalu teknis, sifatnya yang terlalu mekanisme. Kita adalah pebisnis. Hal-hal seperti itu kita bisa suruh orang. Kita bayar orang, kita gaji orang biar dia yang ngurusin hal teknis. Kita itu adalah decision making, orang yang membuat keputusan. Ya, kita adalah CEO dalam hidup kita. Kita adalah orang yang memiliki bisnis. Kita adalah entrepreneur. Kenapa kita yang harus capek? Ya seperti orang yang punya tambang minyak. Ya, emang CEO-nya itu yang gali minyak? Enggak. Dia bayar orang yang gali minyak. Duitnya dia yang paling banyak dapatnya. Orang yang gali minyak dapatnya paling sekian persen. Dari situlah pemikiran kita berbeda, teman-teman. Saya berpikir seperti seorang CEO, saya berpikir seperti orang entrepreneur, saya berpikir seperti seorang pebisnis. Ya, saya berpikir seperti seorang pebisnis. Saya tidak berpikir seperti seorang employee atau karyawan. Ya, yang ibarat kata dia menggunakan yang namanya otot. Saya menggunakan yang namanya akal. Saya fokus pada decision saya fokus kepada saya punya karakter saya seperti apa, sikap saya seperti apa, kebijaksanaan saya seperti apa, sehingga saya bisa membuat keputusan yang bisa, satu keputusan saya itu bisa menghasilkan 10.000, 20.000 dolar satu kali. Ya, bukan tentang yang namanya mekanisme dan teknis. Itu semua adalah omong kosong. Saya bilang, Anda bisa bayar orang itu dan biarkan orang itu melakukan untuk Anda. Ingat, ya, ini adalah dunia kapitalis. Ya, ini adalah dunia kapitalis. Anda tidak bisa hidup dengan mindset seperti orang-orang yang, kalau saya bilang itu, yang hidupnya itu di bawah rata-rata. Anda harus berpikir ke atas. Lihatlah, Anda harus berpikir ke atas. Anda harus jadi orang yang kapitalis, ya. Ingat, ya, hidup ini harus jadi pemimpin. Ya, Anda tidak bisa selalu disuruh. Anda tidak bisa selalu jadi pengikut. Dan Anda tidak bisa hidup dengan mindset yang salah. Ya, Anda harus jadi CEO dalam hidup Anda. Itulah yang selalu saya ingat dari pesan-pesan guru besar saya. Oke, thank you so much teman-teman ya atas perhatiannya, dan semoga Anda bisa menerima semua masukan saya. Dan bagi yang tidak setuju, silakan komen dan kita berdebat saja di kolom komentar gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya tidak ada hard feeling. Yang pasti adalah saya selalu ingin Anda itu berhasil dan Anda bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda sehingga Anda itu bisa berhasil ya. Nah, gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Thank you so much. Bye-bye.